Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila taifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ibu-ibu jamaah kajian rutin Masjid Jami' Jabalus Salam BDS 1 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Indonesia Raya yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, ya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini tentu merupakan suatu momentum yang penuh berkah di mana kita bisa berkumpul di tahun yang baru dengan semangat yang baru, di bulan yang baru, dengan istri yang solihah, baru sembarangan. Jadi alhamdulillah hari ini tentu merupakan momen yang penuh berkah, sehingga kita berada di tanggal 9 bulan Muharram, ya, Masya Allah, di hari Tasu'a berarti, dan berada di bulan Muharram yang mulia. Nah, kalau bicara tentang bulan Muharram, tentu bulan ini bulan yang penuh dengan keunikan. Bagaimana tidak unik, bahkan Nabi Muhammad menyebut bulan Muharram ini dengan julukan Syahrullah, bukan Syahrul Khan, ya, tetapi Syahrullah. Ada yang tahu artinya Syahrullah, Bu? Bulannya Allah, begitu bahasanya, ya. Ini bulannya Allah. Bulan Muharram dijuluki sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu memunculkan pertanyaan di dalam hati kita, kenapa kok bulan ini disebut dengan bulannya Allah? Maka kalau kita pelajari, sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebutan pada lafaz bulannya Allah, tentu di situ ada keunikan. Sama kalau saya bilang misalnya ini bulannya Masjid Jabalus Salam, yang terbesit dalam pikiran ibu pasti kan ibu bertanya kan, emang ada apa sih sejarahnya gitu kan, kok sampai disebut sebagai bulannya Jabalus Salam. Begitu pula ketika Ustadz menyebut ini bulannya Allah, maka otomatis yang pertama kali terbesit dalam pikiran ibu adalah, emang kenapa? Emang bukannya semua bulan ya bulannya Allah lah, cuman kan ini artinya spesifik dikatakan bulannya Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan coba kaji beberapa keunikan-keunikan di bulan Muharram, serta tentu nanti akan berbicara tentang keutamaan yang terkandung di dalamnya. Dulu namanya bukan Muharram, Bu. Namanya bulan Safar awal. Safar awal. Nyebutnya gitu dulu. Dan bulan Safar itu disebutnya orang zaman dulu namain Safar Sani atau Safar akhir, kan Safar awal, Safar Tsani, habis itu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Begitu orang zaman dulu nyebutnya gitu. Penyebutan Muharram itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diharamkan. Nah, lebih ngeri lagi, kok kenapa namanya bulan yang diharamkan? Tenang, sabar, ini ujian. Tenang, sabar, ini ujian. Nanti kita akan jelaskan semuanya, ya, biar saya ingin menikmati wajah ibu yang penasaran. Begitu, ya. Jadi kan ibu ngelihat saya ngelihat ibu bisa kompak gitu.
Nah, itu bagus itu. Berarti saya sukses sebagai marketing. Baik, teman-teman yang berbahagia, langsung saja Bu ya, biar nggak memperpanjang waktu. Kenapa bulan ini disebut bulan Syahrullah, bulannya Allah? Karena memang bulan ini memiliki beberapa keunikan. Keunikan yang pertama, bulan Muharram menjadi satu dari 4 bulan-bulan haram. Ya, jadi di Quran itu Bu menyebutkan ada istilah bulan-bulan haram. Ini sayangnya tidak semua orang Islam paham tentang itu. Nanti rujukannya bisa Ibu buka pada surah At-Taubah ayat yang ke-36. Ya, surah At-Taubah ayat yang ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya perhitungan bulan di mata Allah itu isna asyara syahra, ada 12 bulan. Di mana perhitungan 12 bulan itu? Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit maupun bumi. Perhatikan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram, yang haram. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nih kalau kita pelajari dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang berbahagia, bulan tadi kata Allah ada 12. Sekarang pertanyaannya, coba Bu disebutin Bu, bulannya 12. Yang pertama bulan Januari, kemudian yang kedua bulan, aku tampar memang Ibu ya. Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa Ibu mencintai agama Ibu ya. Iya. Gak usah googling, normal aja. Normal aja, iya. Jadi Ibu kalau ilmu dipatokkan pada googling, giliran internet mati, bodoh memang kita sudah Bu ya. Ayo dengerin Ustadz. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar Bu ya. Ya, jangan Safar Bu ya. Sering orang bilang bulan Safar gitu ya. Salah. Karena Safar itu artinya perjalanan. Ini Safar. Safar itu artinya 0. Kenapa dikatakan sebagai bulan 0? Karena di bulan itu orang Arab dulu nganggur, biasanya istirahat dari pulang melakukan perjalanan jauh. Jadi yang kedua bulan Safar. Kemudian untuk 4 bulan berikutnya itu dia gampang Bu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi awal akhir. Boleh juga Jumadil Awal, Jumadil Tsani juga boleh. Tsani itu artinya yang kedua. Boleh. Dua-duanya sama aja. Berarti 6 bulan pertama. Ayo bareng-bareng Bu. Yang diem saya suruh ngomong sendirian. Ayo. Yang pertama bulan Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal. Habis itu Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir. Tahan, ini udah 6 ini disimpan di otaknya ya. Nggak usah googling, langsung ini praktek ini ya. Yang ketujuh bulan Rajab. Ingat-ingat ya. Biasanya kita udah mulai diramein, ini udah nuansanya menuju pada Ramadan, Rajab itu Bu. Kenapa? Karena kita mulai diramein ada namanya apa Bu? Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, habis Rajab, ayo Bu, habis Rajab yang rame-rame habis Rajab apaan Bu? Sya'ban, karena ada nisfus Sya'ban biasanya ya. Ada nisfus Sya'ban, kemudian habis Sya'ban Bu, pasti tahulah Ramadan. Ingat ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan pasti tahu bulan apa? Nah, karena THR-mu cair di situ ya. Kemudian bulan Syawal. Ingat-ingat nih, Syawal. Kemudian habis Syawal Bu, Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah boleh, dua-duanya boleh. Kemudian yang terakhir bulan Dzulhijjah. Dzulnya ada 2, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba yang 6 kedua aja. Rajab, Sya'ban. Enggak usah lihat kertas, fokus aja. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah temannya Dzulhijjah. Dzulhijjah itu Desember, ya, bulan yang ke-12. Sekarang diurut dari pertama hingga terakhir. 6 pertama, 6 kedua. Yang 6 pertama Bu, bulan Muharram. Habis itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sekarang yang berikutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mantap. Kenapa? Karena bareng-bareng. Jadi ibu urunan tadi itu saya lihat ada yang mangap mingkem begitu. Tapi lumayan daripada yang mangap terus nggak gerak-gerak, ya. Jadi itu ibu-ibu ada 12 bulan. Nah tadi Allah katakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Nah 4 bulan haram itu diambil kakinya dari Rajab. Habis itu gini cara ngitungnya Bu. Habis Rajab 3 no 3 yes. Habis Rajab tadi apa? Sya'ban no. Habis itu Ramadan no. Terus Syawal no. 3 no ya. Sekarang 3 yes. Habis Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dah ngerti kaidahnya? Rajab 3 no 3 yes. Kata kuncinya begitu. Rajab 3 no. 3 no tadi kan ada Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ini 3 no. Habis itu 3 yes. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi kalau disebut bulan-bulan haram ada 4 apa saja? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tuh maksudnya. Jelas Bu ya? Kalau nggak paham ngomong Bu ya. Baik. Nah ini kenapa Pak Ustadz kok disebut bulan haram gitu ya? Serem betul. Haram. Kenapa tidak bulan makruh lah? Bulan makruh begitu ya. Bu, karena keharaman di bulan haram jauh lebih haram dibandingkan keharaman di bulan yang bukan bulan haram. Pening dia. Mukanya kaget. Karena keharaman di bulan haram jauh lebih haram dibandingkan keharaman di bulan yang bukan bulan haram. Ya, saya ulangin lagi. Jadi mohon maaf. Ini sekarang bulan apa, Bu? Muharram. Muharram ini bulan haram enggak tadi? Bulan haram. Bulan depan bulan apa, Bu? Safar. Bulan Safar bulan haram enggak, Bu? Tidak, Bu, bukan bulan haram. Ibu berghibah. Ghibah itu di bulan apapun dosa. Tapi ghibah ibu di bulan depan sama ghibah ibu di bulan hari ini kualitas dosanya beda. Lebih mengerikan dosa ibu di bulan ini. Yang main HP di pengajian bulan depan dengan yang bermain HP di pengajian bulan ini azabnya lebih pedih di bulan ini. Waspadalah. Ya. Kalau ada, kalau enggak ngapain merasa berdosa begitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Al-Imam Qatadah berkata inna dzulma fi asyuril hurum 'adzam khati'atan. Kezaliman di bulan haram adalah dosa yang paling besar. Wa wizran minadz-dzulm fima siwa, dan itu adalah dosa terbesar dibandingkan dosa-dosa lain di bulan-bulan lain. Ya, teman-teman yang berbahagia. Itu yang pertama. Jadi ini kita masih berada bulan haram, bahkan Muharram ini termasuk apa Bu ya, Muharram yang agak-agak baper gitu. Kenapa? Karena ini kan Muharram terakhir ini. Iya kan? Kan tadi Rajab, habis itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis Muharram nanti lama loh Bu, ketemunya di bulan 7 nanti, baru ketemu lagi bulan haram, bulan Rajab. Masih lama. Nah makanya kalau istilahnya para ulama ini Muharram yang baper, karena kita akan berpisah dengan bulan agung dan ketemunya masih agak lama. Beda waktu kita ketemu Rajab, pisahnya paling 3 bulan aja, ketemu lagi. Kalau ini nanti ketemunya lumayan lama. Ketemu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru ketemu Rajab 5 bulan baru ketemu lagi. Itu maksudnya begitu. Baik, saya pikir jelas itu ya. Itu poin yang pertama. Keunikan bulan Muharram yang kedua. Karena di bulan ini adalah disebut dengan bulan kedamaian dan Allah mencintai damai. Makanya kan
Bagaimana mungkin mereka menuduh Islam agama teroris, sedangkan awal yang kita baca adalah basmalah yang penuh dengan kasih dan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa jadi kayak radio begitu? Ya, jadi teman-teman, jarang ada ustaz bisa begitu itu, Bu. Bukannya sombong ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh berkaitan dengan yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang berbahagia. Kenapa disebut bulan kedamaian? Karena para ulama mengatakan bahwa di bulan-bulan haram Allah mengharamkan peperangan dalam bentuk jenis apapun. Ini cerita di zaman jahiliyah dulu, ceritanya begitu. Di zaman Islam gimana, Tat? Di zaman Islam tetap kita nggak boleh perang. Tapi kalau kita ditantangin, ya mohon maaf, ikan bawal, ikan teri, ente jual, ane beli. Cakep gitu loh, Bu. Ya Allah, ya Allah. Susah ngomong sama nenek-nenek begini nggak nyambung. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mayoritas ulama mengatakan itu cerita di zaman jahiliyah. Sama di zaman kita juga begitu. Iya sama juga, kita nggak perang. Tapi kalau mereka nantangin kita, masa kita diem aja? Ya, semut aja digigit nginjek kok. Iya Bu, semut itu loh digigit nginjek. Yang sadar cuma satu orang yang lain gitu. Semut itu loh digigit nginjek Bu. Jadi artinya ibu-ibu, saya tuh kadang-kadang gitu, orang bilang, Ustadz nih kalau ceramah kadang-kadang ngawur-ngawur gitu. Saya tuh mancing kalian tuh serius enggak. Karena saya nggak percaya dengan muka jamaah itu enggak. Karena saya ceramah dia gini. Tapi padahal waktu saya pancing dengan yang ngawur, mukanya gini. Itu kan berarti meramput sihnya, ya kan? Aku enggak percaya. Saya ini dosen kok, biasa ngadepin mahasiswa-mahasiswi yang nakal. Ngadepin mak-mak gini, saya tahu aja gaya-gayanya itu. Kenapa? Meramput tak tahu. Meramput itu ngawur, ya. Ngawur. Jadi seperti itu teman-teman, maka di bulan ini bulan kedamaian. Makanya gimana Allah nggak suka disebut dengan bulan haram, bulan Muharram disebut Muharram. Ada yang tahu nggak artinya Muharram apa Bu? Diharamkan. Kenapa bulan ini disebut bulan yang diharamkan? Tadi udah saya sampaikan loh, awalnya namanya bukan Muharram loh. Awalnya itu namanya apa tadi? Safar awal. Awalnya yang mengganti jadi Muharram Nabi. Kenapa? Karena di bulan ini Allah mengharamkan peperangan. Ya, udah fokus ibadah, jangan perang. Walaupun sekali lagi ya, itu dalam kondisi yang memang keadaan-keadaan yang tidak ideal. Karena pernah Nabi diceritakan itu pernah berperang juga di bulan haram. Waktu itu perang melawan penduduk Taif pada bulan Dzulqa'dah disebut dengan peperangan Hunain. Ya, kok bisa Tat? Ya karena waktu itu terjadi pelecehan yang mereka lakukan kepada umat Islam. Intinya umat Islam itu nggak pernah ganggu siapa-siapa. Saya tuh pernah ketemu orang non tanya, Tat katanya Islam itu agama damai. Iya. Kenapa kok negara-negara konflik di muka bumi ini 95%-nya Islam? Loh, kalau dipikir benar juga loh Bu. Yang konflik apa? Ibu sebutin aja. Palestina, negara Islam. Apalagi yang konflik misalnya? Syria, Islam. Yaman, Islam. Yang sampai hari ini konflik-konflik, Somalia, Islam. Saya bilang memang betul, negara yang konflik itu negara Islam. Tapi perhatikan, semua negara Islam yang konflik pasti di situ ada campur tangannya orang-orang kafir yang membuat kekacauan. Gak bisa dipungkiri, Irak itu perang gak bisa dipungkiri itu karena kejahatan Amerika kepada mereka. Gak bisa dipungkiri Bu, ya kayak model mohon maaf Afghanistan jadi begitu kan karena kejahatan Uni Soviet pada mereka. Jadi ini satu item yang harus kita pahami. Memang betul negara yang konflik negara Islam, tapi tidak ada satu negara Islam yang konflik kecuali di situ ada tangan-tangan berdarah dari negara-negara non-Muslim. Itu fakta. Gak bisa dibantah. Palestina jadi begitu kan gak bisa dipungkiri gara-gara Israel.
Nah kan lucu Bu. Sekarang gini loh, ibu saya kunci dari luar. Gak saya kasih makan, ibu kelaparan. Ibu ngamuk, ibu lemparin piring dari dalam, kena kepala saya berdarah. Terus saya lapor sama polisi. Ini melakukan tindakan kekerasan, saya berdarah. Ibu ngerti gak yang saya maksudkan? Itu analoginya Israel tuh begitu. Orang diblokade di negaranya, dikucilkan. Pemain bola aja kalau keluar tanpa restu dari Israel gak bisa main bola. Bayangin itu pemain bola itu. Apalagi ngomongin makanan, air, minum semua dipasok dari Israel. Dibatasi. Mohon maaf, dalam kondisi begitu Palestina emosi, muncullah gerakan Hamas. Ngelawan mereka, dibilangnya, oh ini teroris ini soalnya nyerang kami. Lah nyerang itu kan ada musababnya. Sama kayak gini lah, ibu dipegang pantatnya sama laki-laki. Ibu marah, ibu tampar laki-laki tadi. Laki-laki itu, aku didolimi, ditampar ibu-ibu itu. Aku tendang memang perutmu. Sababnya itu pasti berasal dari mereka. Itu. Agama Islam ini agama yang kayak macan tidur. Macan tidur tuh bahaya nggak? Tergantung. Kalau ibu di depan macan tidur jalannya pelan-pelan, aman ibu. Tapi kalau ibu joget pargoy di depannya macan tidur, itu saya yakinkan postingan terakhir ibu itu. Ya. Setelah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh yang kedua, yang ketiga bulannya puasa. Muharram ini bulannya puasa. Kenapa Pak Ustadz disebut bulannya puasa? Ya karena emang di dalamnya banyak puasa. Levelnya gimana? Cara puasanya? Tergantung ya, ibu mau pakai level yang mana. Jadi ada beberapa level. Yang pertama, ini level yang pertama paling tinggi. Ibu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Mantap. Kalau bisa kenapa enggak? Ya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu sholatin afdal ba'dal fariyadhah? Sholat apa yang paling afdal setelah sholat fardu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat qiyamul lail, salat tahajud. Itu kalau salat. Wa yusyamin afdal ba'da Ramadan, dan puasa apa yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Dijawab sama Nabi, syamu sadil Muharram, berpuasa di bulan Muharram. Ya. Jadi berpuasa di bulan Muharram itu yang paling afdol. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu? Oh ibu-ibu. Makanya ibu-ibu puasa paling afdal setelah Ramadan itu Muharram. Tanggal 1 sampai 30 full semuanya ibu berpuasa. Mantap. Ya, satu. Kalau nggak bisa Pak Ustadz, dan nampaknya wajah kalian mengatakan itu, maka ambil level yang kedua. Level yang kedua itu 1 sampai 10. Berarti 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Ini momentum yang penuh berkah. Wal fajr, demi fajar, walayalin nash, demi 10 malam. 10 malam itu maksudnya 10 malam yang pertama di bulan Muharram. Kayak dianjurkan berpuasa. Masih gak kuat juga Pak Ustadz. Ya udah berarti turun level 3, 9, 10. Tanggal 9 disebut hari Tasu'a. Tanggal 10 disebut dengan hari Asyura. Ya. Jadi 9 namanya apa Bu? Tasu'a. Yang 10 Asyura. Jangan salah paham. 9, 10 ini sunahnya. Masih gak bisa juga Tat. 10. Jadi Asyura saja tanpa 9. Masih gak bisa juga Tat. Ku tendang memang kau. Berarti tidak niat puasa. Ya kan Bu?
Kalau niat puasa masa cuma 1 hari, nggak bisa. Dan ketepatan tasuanya hari ini. Hari ini tasu'a. Pak Ustadz, tapi saya belum niat puasa Pak Ustadz. Belum makan kau? Belum Pak Ustadz. Ya udah, niat dari sekarang. Katanya niat itu harus malam-malam Pak Ustadz. Itu puasa fardu. Kado usah banyak bepandir, kado usah muyak-muyak. Jadi masih boleh Tat ini Tat. Kalau misalnya saya belum makan apa-apa, boleh. Kalau saya tadi udah sarapan nasi kuning, ya. Jadi ibu-ibu boleh Pak Ustadz. Puasa sunnah itu Bu, niatnya boleh di pagi hari. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Ini puasa sunnah ya. Kalau puasa fardu wajib sebelum fajar. Sebelum sholat subuh. Nah, jadi nggak usah alasan. Jadi yang hari ini mau puasa masih bisa. Yang penting belum makan. Kalau makan sanggar nggak bisa. Nah, Pak Ustadz, apalagi? Jadi saya puasa besok aja ya. Ya sudah, puasa besok aja. Tapi Tat, apalagi? Katanya ulama nggak boleh mengkhususkan hari Jumat Pak Ustadz. Besok kalau Jumat aja kan nggak bisa berarti saya. Sebenarnya kau ini niat puasa enggak sih ya Allah? Definisi mengkhususkan itu, ibu berpuasa tanpa sebab di hari Jumat. Ya pokoknya ibu puasa aja. Kenapa hari Jumat puasa? Ini hari mulia, aku khususkan berpuasa. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ibu mau puasa Asyura, kok dilala jatuhnya Jumat? Ibu mau puasa Arafah, kok dilala jatuhnya Jumat? Ya nggak apa-apa. Paham ya? Nggak masalah, boleh. Yang tidak boleh itu Bu, mengkhususkan. Nah, jadi teman-teman, ini mohon maaf kami pertegas kembali dari apa yang Ustadz jelaskan, dari apa yang Ustadz paparkan tadi, kesimpulannya ini untuk puasa tadi ada tanggal 10. Yang 10 dalilnya apa Tat? Hadis. Nabi mengatakan, "Man shoma yauma Asyura," siapa yang berpuasa di hari Asyura, "ahtasibu ala anna Allah yukaffiru dzunuba," aku menyangka Allah mengampuni dosa-dosanya, "minasana allati qabla," setahun sebelumnya, "wa minasana allati ba'da," setahun sesudahnya. Itu untuk puasa Arafah. Tapi untuk puasa Asyura hanya setahun sebelumnya saja. Jadi ibu-ibu kalau melakukan puasa Arafah diampuni setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Tapi kalau untuk puasa Asyura hanya diampuni setahun sebelumnya. Paham ya? Tapi ibu juga jangan salah paham. Mumpung belum puasa Asyura, hari ini aku mau maksiat dulu Pak Ustadz. Dek buatin teh hangat. Apa kau Mas? Kurang ajar kau. Apa nantang aku? Tenang Mas, besok aku mau puasa Asyura. Kata Pak Ustadz kalau puasa Asyura setahun sebelumnya diampuni Mas. Itu maksudnya diampuni, itu dosa kecil Bu, bukan dosa besar. Ya, tuh kaitan dengan puasa Asyura. Kemudian untuk puasa Taswa mana dalilnya Pak Ustadz? Nabi jalan ke Madinah, Nabi lihat orang Yahudi lagi puasa Asyura. Nabi tanya, ngapain kau puasa Asyura? Iya Nabi, karena kami mencintai Musa, dan Musa pada hari ini tanggal 10 diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan Allah di tanggal 10. Nabi Musa bersyukur dengan cara berpuasa. Maka kami orang Israel juga mencintai Musa, kami pun berpuasa. Kata Nabi apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami ini jauh lebih mencintai Musa dibandingkan kalian. Kata Nabi, kami juga puasa Asyura. Cuma Nabi itu kan orangnya fashionable. Fashion. Nabi tidak suka dikembarin sama orang-orang kafir. Maka kata Nabi, andai kata aku masih hidup tahun depan, aku tambahin tanggal 9 biar tidak sama dengan orang Yahudi. Nabi puasa aja nggak mau menyerupai Yahudi. Nah ini ada orang kok suka menyerupai Yahudi. Salamnya pun diganti. Panji Gumilang. Fina shalom alaihim. Fina shalom alaihim. Ku tendang memang orang ini. Itu salam Yahudi. Katanya apa? Iya soalnya nih artinya sama aja. Lah kalau memang sama gini. Coba ibu pakai logika Bu. Ada batik di Indonesia. Malaysia juga punya batik.
Ibu lihat kualitasnya sama. Ibu beli batik di Malaysia. Itu kan namanya bebungulan. Nah kalau kualitas sama, ngapain nggak beli di Indonesia aja? Paham nggak maksudnya Bu ya? Oh sama kok. Kecuali kalau mungkin batik Malaysia beda nih dengan batik Indonesia. Malaysia dengan Indonesia beda. Oke. Tapi ini ternyata sama. Terus apa lagi yang mau Ibu harapkan? Maksud saya begitu. Salam Yahudi, salam Islam. Ya pakailah Assalamualaikum. Ngapain pakai salam Yahudi? Jadi seperti itu. Teman-teman, itu tadi berkaitan dengan yang ketiga yaitu puasa. Kemudian yang keempat adalah bulannya anak yatim. Jadi begini Bu, mengenai tentang anak yatim ini memang ulama tidak sepakat mengenai tentang kekhususan dari Asyura. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Man masa yadahu ala ra'si yatimin." Barang siapa yang mengusap kepalanya di atas barang siapa mengusapkan tangannya di atas kepala anak yatim yaum Asyura, pada hari Asyura, rafa'a ta'ala bikulli sya'ratin darajah, maka setiap satu rambutnya akan diangkat derajat. Jadi kalau rambut ini anggaplah 500 misalnya, usap kepala begini, maka ada 500 derajat ibu diangkat oleh Allah. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Karena hadis ini disandarkan pada seorang perawi bernama Habib bin Abi Habib. Dan ini dipersangkakan pendusta. Tapi apakah kemudian kalau hadis ini kemudian dikatakan sebagai hadis yang dhaif, yang lemah, lantas kita tidak boleh mengamalkan hadis ini? Ini harus kita pahami dulu, ada beberapa poin. Yang pertama, satu, keutamaan anak yatim, mencintai anak yatim sudah tidak perlu diperbedakan. Ulama sepakat. Paham ya? Mau itu Asyura, mau tidak Asyura, I don't care. Gak ada urusan. Yang pertama. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim, walaupun tidak pakai hadis yang Ibnu Abbas, ternyata ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, di mana di situ dijelaskan, dan ini hadis sahih disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, bahwa Nabi bersabda, waktu itu ketemu dengan seorang laki-laki. Sama Nabi ditanya, kenapa kau sedih? Ya Nabi, aku ini kok hatiku keras. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Ya Bu, akhirnya sama Nabi Muhammad dikatakan at'imil miskin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepalanya anak yatim. Jadi berkaitan dengan mengusap kepala anak yatim, ternyata ada hadis. Walaupun di hadis ini tadi bedanya dengan hadis pertama, tidak ada kata-kata Asyura. Paham ya? Maka kalau kita merujuk di sini berarti satu, mencintai anak yatimnya boleh. Dua, mengusap rambutnya juga boleh. Nah yang ketiga, tadi saya bilang, masalah Asyura-nya saja ulama beda. Apakah ada kekhususan untuk di hari Asyura atau tidak? Nah ulama beda pendapat. Saya pikir gak penting. Kenapa? Karena mau Asyura mau enggak, kita memang selalu mengusapkan anak yatim. Tadi kita cintai, rambutnya dibelai gini. Nah, maka setiap satu rambut akan mengangkat derajat kita. Pak Ustadz, apa? Ini yang kasihan kalau anak yatimnya botak. Nggak ada yang mengusap kepalanya. Tidak ada rambutnya. Itu kan cuma bahasa majas, bahasa perbandingan, tidak jelas juga orang ini. Ya, dan ingat Bu ya, mengusap kepala ini perkara murah tapi nyenengin. Loh iya, ibu nggak usah gaya Bu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Suami belikan ibu emas, belikan ibu baju, ibu bahagia itu wajar karena emang mahal. Ada perkara murah. Dua, murah tapi suami berat melakukan. Ngecup kening istri sama belai rambut. Ngecup kening, bukan ngecup bibir. Kalau bibir tiap hari bapak-bapak itu ya. Ngecup kening itu perkara murah tapi bapak-bapak paling malas ngecup kening perempuan. Sama membelai rambut. Akhirnya habis dengar ceramah Ustadz dari rumah, dia istrinya pulang pengajian langsung dipraktekin. Ya Allah deh. Ayah berubah. Aku ingat kucingku yang mati. Kurang ajar. Ya Bu. Jadi Masya Allah ya, ibu-ibu membelai rambut dan mengecup kening. Jadi untuk anak yatim itu rambutnya dibelai.
Mereka butuh kasih sayang. Ya, mereka membutuhkan kasih sayang. Pak Ustadz, definisi anak yatimnya itu sebenarnya apa? Ada 3. Yang pertama, bapaknya meninggal dunia. Berarti kalau bapaknya masih hidup, otomatis tidak bisa disebut anak yatim. Ini bapaknya hidup, tapi bapaknya itu tidak punya uang sehingga anak ini terlunta-lunta. Tapi itu bukan anak yatim namanya. Berarti nggak boleh dikasih duit? Siapa bilang? Saya nggak ngomong begitu kok. Saya ngomong itu bukan anak yatim, tapi boleh diberi bukan sebagai yatim, tapi sebagai orang miskin. Gitu. Apalagi Ustadz, Pak, setelah nanti bapaknya udah meninggal dunia atau enggak ada syarat lain kah? Ada, belum balik. Berarti kalau udah balik berarti bukan anak yatim lagi. Iya. Jangan nanti ibu tiba-tiba main datang aja nyelonong, kepala Ustadz diusap begini. Walau bu apa bu? Gak sopan ibu ini. Lah Ustadz kan anak yatim. Ku hajar memang. Jadi teman-teman, bapaknya Ustadz udah nggak ada kan? Iya, tapi kan syaratnya belum balik. Kalau saya udah sering balik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, diusaplah kepala ini. Nah, itu anak kalau belum balik gitu bu, dikasih kasih sayang. Tuh maksudnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bu ya, kaitan dengan anak yatim. Yang kedua berarti anaknya memang belum balik. Dan yang ketiga, kalau perempuan belum menikah. Maka kalau dia udah menikah, sifat keyatimannya hilang. Kenapa Pak Ustadz? Karena udah ada yang nafkahin. Siapa bu? Suaminya. Maka sifat keyatimannya hilang. Itu kalau perempuan, jadi dia menikah. Nah, sehingga teman-teman yang berbahagia, itu tadi 3 ciri anak yatim. Jadi nanti jangan sembarangan, makanya kadang-kadang itu kayak di ini apa panti asuhan. Itu mohon maaf loh bu ya, coba ibu tanya. Saya itu malah pernah kena mental saya bu, kena mental bu ya. Kayak merasa malu gitu, pas lagi ngisi kajian saya bilang, ini anak-anak yatim nih doanya mustajab. Ibu-ibu kasih anak yatim nih, kasih mereka nggak punya ayah. Terus saya tanya, adik-adik di sini yang nggak punya ayah, nggak punya ibu angkat tangan. Satu pun gak ada yang angkat tangan. Yang nggak punya ibu siapa? Ada yang angkat tangan sedikit. Yang nggak punya bapak, nggak ada yang angkat tangan. Saya kaget, berarti kan bukan anak yatim. Loh bu, problemnya gini, saya kasih tahu problemnya. Problemnya adalah ketika anak nanti Anda punya nadar. Kalau sampai anak saya nanti lulus kuliah kedokteran Pak Ustadz, saya mau ngasih anak yatim makan 50 orang, saya nadar. Ternyata anaknya lulus. Ngundanglah anak yatim 50. Ternyata dari 50 itu ada 10 yatim yang jadi-jadian. Artinya tidak sesuai syarat yang ditentukan tadi. Maka status nadarnya belum tuntas. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Saya pribadi itu punya binaan bu. Itu kenapa saya support, karena saya suka di sini dia sangat konsisten. Dia punya anak yatim binaan itu untuk jadi membernya. Artinya jadi anggota yang nanti akan dibawa kemana-mana sama lembaga ini. Itu disyaratkan dia masuk itu udah membawa surat kematian bapak. Jadi kami memang nggak terima Pak Ustadz untuk yang masuk belum membawa surat kematian bapak itu. Kami tidak bisa terima karena syaratnya definisi yatim itu memang bapaknya nggak ada. Jadi surat kematian resmi. Sampai ada yang anaknya meninggal, bapaknya belum diurus surat kematian, ini diurus dulu biar bisa ikut member di situ. Dan kalau udah member di situ, masya Allah bu, bisa sampai kuliah gratis. Ya anak-anak yatim itu. Jadi saya minta yang kecil-kecil bu, dibawa ini kecil-kecil ke rumah itu. Ya. Insya Allah orangnya luar biasa lah. Dia pinter dia. Ketika dia melihat banyak panti asuhan dan banyak panti asuhan itu justru diisi bukan dengan anak yatim, dia membuat terbalik bu, buat panti asuhan tanpa tempat tinggal. Kenapa? Karena dia melihat beberapa anak yatim itu sebenarnya sudah nggak punya bapak, tapi dia nggak mau tinggal di panti asuhan karena masih punya nenek.
Akhirnya ditangkap di situ, ya sudah kalau gitu kita adain panti asuhan tapi tanpa gedung. Bentuknya gimana? Mereka kapan dipanggil? Minimal per pekan mereka kumpul. Nanti ada pengajian, pengarahan. Nanti ketika ada acara apa-apa tinggal koordinir aja pakai HP ibunya itu. Anu ya besok pagi kumpul di sini jam sekian-sekian. Kalau ada yang manggil ngundang tuh gitu dia. Pada datangan. Saya bilang Masya Allah lah, cara yang unik. Dan mereka memang betul-betul disertifikasi lah keyatimannya. Bapaknya memang betul-betul harus udah meninggal dunia. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, kelima adalah bulannya hijrah. Adalah bulannya hijrah. Maksudnya gimana Pak Ustadz disebut bulan hijrah? Ya karena orang kalau udah ngomong Muharram pasti pemahamannya apa Bu? Kalau ngomongin bulan Muharram itu bulan apa Bu? Hijrah udah diomongin kok ya. Iya. Tadi nggak jawab. Jadi ibu-ibu, orang kalau udah ngomong Muharram itu pasti pemahamannya hijrah. Padahal ada sebuah pemahaman yang sebenarnya ini unik ya. Mungkin tidak banyak orang tahu. Apa itu Pak Ustadz? Ya karena banyak yang tidak tahu, ngapain juga saya jelasin. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ada satu hal yang orang banyak tidak tahu. Bahwa ternyata hijrah Nabi itu bukan terjadi di bulan Muharram sebenarnya. Hijrah Nabi itu terjadi di bulan Safar. Tanggal 26 malam yang ke-27. Ya, dan Nabi sampai di tujuan tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi kurang lebih sekitar 12 hari. Nabi melakukan perjalanan panjangnya 12 hari terlunta-lunta di padang pasir. Bisa ibu bayangin ya gimana itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Kalau kita membandingkan sama-sama perjalanan, ada perjalanan Isra Mi'raj, ada perjalanan hijrah. Sekarang coba ibu perhatikan dua-duanya perjalanan. Jaraknya lebih jauh Isra Mi'raj apa hijrah Bu? Isra Mi'raj ke Palestina. Hijrah cuma ke Madinah. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pakai logika dalam berpikir, harusnya perjalanannya lebih mudah perjalanan hijrah, lebih dekat kok. Tapi di Isra Mi'raj Nabi cuma butuh 1 malam. Sedangkan hijrah Nabi membutuhkan 12 hari 12 malam. Kenapa? Kenapa? Nabi ingin menjelaskan pada kita konsep perubahan tidak bisa mengandalkan kemukjizatan, keajaiban, tapi berpijak pada ikhtiar yang kau lakukan. Selevel Nabi aja kalau perang ya perang. Perang Nabi pakai pedang, pakai apa strategi kok. Anda pikir mentang-mentang Nabi Muhammad itu Nabi, terus orang kafir itu matinya gara-gara stroke, kena serangan jantung bareng-bareng gitu? Enggak, perang itu Pak. Jadi kalau kita belajar teman-teman yang berbahagia, ini momentum hijrah untuk perubahan. Perubahan, ya, berubah, jadi yang baik menjadi yang lebih baik. Nah ini makanya ada kegiatan-kegiatan Muharram, Hijrah Festival, Hijrah Fest, apalagi Hijrah United. Kemarin juga ini ada Amazing Muharram punya Ustadz Fatih Karim. Nanti insya Allah bakal datang beliau sebentar lagi itu. Tanggal 11, 12, 13 kalau nggak salah. Tahu Ustadz Fatih Karim ya? Kemarin juga sempat live dengan saya. Ustadz Fatih Karim namanya, salah satu Ustadz. Beliau kalau nggak salah yang mengislamkan Ustadz Felix So. Hari Senin kalau nggak salah kemarin saya ada live sama beliau ya. Kalau nggak salah di IG beliau tuh masih ada, kalau nggak salah di IG saya nggak ada. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, hijrah berubah untuk berbenah menjadi pribadi yang lebih terarah. Baik ibu-ibu, itu tadi mengenai tentang 5 poin keunikan bulan Muharram. Sehingga kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai bulan yang VIP ya. Menjadi bulan yang dahsyat,
Sebenarnya jawabannya sangat simpel sekali. Seperti yang Ustadz bilang tadi. Karena bulan ini ternyata memang memiliki 5 keunikan yang itu bisa dibilang jarang dimiliki oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, seperti biasa silakan buat teman-teman yang mau bertanya kami berikan kesempatan. Silakan. Ustadz, ya. Jika untuk menyelisihi Yahudi itu kalau puasanya 3 hari nggak apa-apa Ustadz? Kamis, Jumat, Sabtu. Maksud ibu tuh saya boleh nggak berpuasa tanggal 11 begitu ya? Boleh. Diperbolehkan, nggak ada masalah. Namanya hadiyat asyar. Puasa yang ke-11. Cuman kan kita bicara tentang keutamaan. Karena kalau ibu bilang boleh, sebenarnya dari tanggal 1 sampai 30 kan boleh semua ya. Karena kalau bicara bilang boleh, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya ibu mau melakukan ya minimal, tadi yang saya sebutkan tuh batas minimalnya 9, 10. Tapi kalau masih nggak bisa juga ya kayak tadi yang Ustadz bilang, berarti minimal tanggal 10-nya aja, jangan ditinggalkan. Kenapa saya ngomong begitu ya? Karena teman-teman tahu sendiri lah gimana keadaan manusia itu kan beda-beda keimanannya. Baik, ada yang lain? Silakan teman-teman. Baik, jadi begini teman-teman, perhatikan ya. Perhatikannya. Kan tadi udah dibilangin, kalau bulannya itu udah 12 bulan, itu sudah sejak zaman Allah menciptakan langit bumi. Tadi yang di ayat apa Taubah 36 tadi. Fi kitabillah, ada 12 bulan itu di kitab Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit maupun bumi. Itu 12 bulan itu sudah ada. Urutannya kayak tadi tuh. Bulan satunya Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu terus begitu. Emang udah pakem itu, udah gak bisa berubah itu. Nah, yang diambil oleh Sayyidina Umar itu cuman tahunnya. Makanya sebelum ditetapkannya hijrah, nggak ada tahun. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun berapa? Mana ada tahun apa, tahun gajah? Itu tahun apa? Kalau tahun berapa nggak ada tahun gajah? Ada jawaban. Tahun berapa? Tahun gajah. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada angkanya. Kenapa? Karena memang waktu itu tahunnya belum dihitung. Ceritanya begitu. Kalau masalah tahun gajah itu karena kejadian. Karena waktu Nabi lahir bersamaan agresi militer, Abraham nyerangnya pakai gajah. Makanya disebut tahun gajah. Coba Abraham nyerangnya pakai tank, maka disebut tahun tank. Itu aja susah. Maka Umar kemudian menetapkan kalendernya itu. Ditarik kemana ya? Kejadian apa ya? Kejadian hijrah aja. Maka kejadian hijrah dijadikan tahun pertama. Kalau bulan udah pakem, 12 bulan udah pakem dari Muharram sampai bulan Dzul Hijjah, ini udah pakem. Cuman namanya memang ada beberapa yang berganti. Nabi ganti namanya iya, tapi kalau bulannya itu sama. Sejak zaman Nabi belum lahir sudah ada bulan itu. Dan urutannya seperti itu. Dah, jelas ya? Baik. Ada yang lain? Iya. Ini Pak Ustadz, di luar tema ya Pak Ustadz. Silakan. Kalau kita puasa sunnah Ayyamul Bid, itu kan biasanya 3 hari ya Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan pada hari kedua kita ada harus menghadiri undangan, berarti kan kita nggak puasa. Jadi berarti kita cuma puasa 2 hari, apakah bisa itu disebut puasa sunnah Ayyamul Bid?
Jadi begini Bu, kalau Ibu bicara tentang puasa Ayyamul Bid itu patokannya memang 3 hari. Makanya di beberapa riwayat hadis malah Nabi nggak pernah nyebut istilah Ayyamul Bid. Nabi cuma ngomong berpuasa 3 hari per bulan, begitu bahasanya. Makanya kalau Ibu perhatikan salah satu contohnya riwayat Abu Dzar, Ausani Khalili, kekasihku Muhammad berwasiat kepadaku bisalatin dengan 3 perkara. Apa aja? Yang pertama adalah an usolli rokaatil duha, aku sholat 2 rakaat duha. Yang kedua adalah wa an asuma kulla syahrin thalathata ayyam, dan aku berpuasa per harinya per bulannya selama 3 hari. Itu ada kata-kata begitu. Dan satu lagi wasiat Nabi waktu itu witir, sholat witir. Jadi kesimpulannya, maka berangkat dari seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kesimpulannya bahwa kata-kata 3 itu pakem. Nah, kalau sekarang Ibu berkata, Tat, boleh nggak saya puasa 2 hari aja? Kalau dibilang boleh ya boleh lah. Tapi apa keutamaannya mendapatkan Ayyamul Bid? Tidak. Sama gini loh, kalau Ibu mau saya kasih analogi. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Andai kata saya Syawal cuma 4 hari aja, boleh nggak itu? Boleh. Tapi dapat nggak keutamaan yang dijanjikan Nabi berpuasa selama setahun itu? Anda. Sholat syuruk. Nabi bilang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak pulang sampai syuruk tiba, dan dia menutup dengan sholat 2 rakaat seakan-akan dia berangkat umroh sempurna. Saya sholat syuruk tapi di rumah. Boleh? Ya boleh lah. Tapi dapat nggak keutamaan yang tadi seakan-akan melakukan umroh bersama Nabi sempurna? Enggak. Seperti itu gambaran. Baik. Ada yang lain? Silakan. Ayo yang lain. Jangan malu-malu, kucing. Ya. Cara apa tadi? Undangan makan kan lebih utama daripada sunnah ya. Menghadiri undangan makan. Ini kan sunnah. Itu kita kedua hari nggak bisa dipotong. Gini Bu, kalau Ibu melakukan puasa Senin Kamis secara kontinu, kemudian Ibu mau melakukan Ayyamul Bid ya bisa aja. Nanti ketabrak, jatuhnya nempel gitu. Ada 1 hari yang bisa diniatkan dengan 2. Contoh misalnya ya, tanggal 13, 14, 15 itu jatuhnya hari Selasa, Rabu, Kamis. Otomatis Kamis di sini Ibu niatkan 2, bisa Pak Ustadz? Bisa lah. Kenapa enggak? Bisa. Silakan aja. Jadi pas Kamis itu Ibu niatkan itu puasa Ayyamul Bid. Sekaligus Ibu niatkan juga nih puasa Senin Kamis. Kenapa enggak boleh? Boleh, enggak ada masalah. Jadi kesimpulannya begitu ya, makanya seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa puasa Ayyamul Bid itu tidak bertabrakan dengan puasa Senin Kamis. Tinggal Ibu double aja niatnya. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Iya, kamu. Iya, kamu. Iya silakan. Masih ada yang masih wajahnya dan belum. Ayo Bu. Kayak gini suruh tanya nggak mau tanya. Nanti ketika sudah selesai pengajian debat 2 orang yang sama-sama bingung. Itu yang sering terjadi pengajian ibu-ibu kan gitu ya. Ya silakan. Mengenai niat puasa tadi Pak Ustadz, yang untuk puasa Asyura sama seperti niat puasa normal. Ya, kalau ibu puasa normal gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin, itu ibu tinggal mengganti aja nawaitu shauma ghadin, shauma arafah atau shauma asyura atau shauma tasu'a sunatan fardhon lillahi ta'ala. Ya, tinggal yang penting namanya ibu apalin tadi. Kalau 10 namanya asyura, kalau 9 namanya tasu'a. Tuh, dilafalkan di hati. Kalau nggak bisa cukup menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya berniat puasa besok untuk puasa Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh, tidak ada masalah. Baik. Yang lain?
Silakan ibu-ibu jika masih ada pertanyaan. Lima, 4, 3. Puasa kalau apa tadi? Lahiran anak. Oh, puasa karena kelahiran anak. Ya, iya, makanya sama. Puasa karena hari lahirnya anak, begitu kan? Nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya. Jadi artinya memang betul Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi melakukan puasa Senin Kamis? Waktu itu salah satu jawaban Nabi, aku berpuasa di hari Kamis karena dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari di mana aku dilahirkan. Itu memang ada tuntunan. Tapi apa kemudian maknanya berarti kita boleh berpuasa di hari kelahiran kita? Tidak ada tuntunannya. Makanya kata para ulama tidak dianjurkan sama sekali untuk melakukan itu. Ya terus masalahnya apa? Masalahnya misalkan mau ngikut seperti itu niatnya itu gimana gitu ya. Orang dibilang tidak ada, ibu tanya apa niatnya? Saya nggak ngajarkan ke ibu. Yang nggak ada niatnya. Sekarang gini aja loh. Kalau memang pemahamannya Nabi Muhammad diikuti seperti yang tadi, sekarang pertanyaan berbaliknya jadi begini. Pernah nggak sahabat Nabi melakukan itu? Gitu. Berpuasa karena kelahirannya? Nggak ada, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi saya tidak setuju. Ibu tanyain hukumnya ya, saya nggak mau jawab lah. Berarti saya kan ngarahkan ibu yang salah jatuhnya. Begitu. Jadi mohon maaf. Sekarang contohkan aja satu poin lah. Artinya ada nggak Nabi Muhammad memerintahkan itu? Nabi menganjurkan Senin Kemis. Cuma Nabi memberitahu alasan gitu loh. Alasannya karena di Senin itu aku dilahirkan. Tapi itu bukan menjadi dalil kemudian tiap kita lahiran disunahkan untuk melakukan puasa secara khusus. Kecuali kalau gini, ini hari lahir saya pas hari Senin, saya ikut puasa Senin, nggak apa-apa, itu namanya puasa Senin. Diniatkan mudah-mudahan umur saya makin panjang, makin berkah, itu nggak masalah. Tapi kalau ibu melakukan puasa yang memang dikhususkan untuk hari kelahiran, tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi Pak. Tadi suruh tanya nggak mau. Ayo cepat. Biasanya kan di bulan-bulan Muharram itu ada diadakan festival atau fair gitu ya Ustadz. Begini, saya mau bertanya bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai sekaten yang suka Apa? diadakan di bulan Muharram untuk Apa memperingati itu sekaten itu? acara sekaten yang di Jogja itu loh Pak Ustadz. Iya, maksudnya di situ ada apa? Saya kan nggak tahu nih. Ya seperti Ada kadang-kadang apa itu namanya yang arak-arakan itu, yang makanan itu lalu direbutkan untuk mengharapkan Baik. berkahnya begitu loh Pak Ustadz. Baik, gini. Kita bahas hukum itu nggak bisa pakai nama, Bu. Harus tahu isinya dulu satu persatu. Bisa jadi satu nama sama kayak infotainment. Apakah kita mengharamkan infotainment? Tidak. Di dalam infotainment ada keharaman, ada. Kalau yang diomongin itu maksiatnya artis, aibnya artis diomongin, haram lah. Gak boleh. Tapi apa infotainment haram? Enggak, belum tentu. Artis ini berangkat umroh, di mana haramnya? Baik-baik aja tuh. Kan logikanya begitu. Makanya tadi saya tanya isinya apa. Nah, itu artinya saya tidak berani memberikan satu statement kalau saya nggak tahu isi kandungannya apa. Tapi kalau yang ibu contohin aja, sesuai dengan ibu contohin aja loh ya. Makanan diarak-arak, sampai di titik itu nggak ada masalah makanan diarak. Biasa kayak kita mohon maaf misalnya ngadain ini acara nikahan itu juga bawa-bawa makanan apa namanya itu seserahan, sampai di titik itu nggak masalah. Tapi apa yakin cuman itu aja? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Nggak ada tuh unsur-unsur yang lainnya, yang istilahnya ada unsur-unsur jinnya dan lain sebagainya, itu harus kita teliti satu persatu. Ya kalau sekedar cuma narak makanan dibagi-bagi, walaupun rebutan itu memang kalau menurut saya sih kurang bagus. Tapi ya oke lah, saya nggak bilang haram. Kalau masalah rebutan orang namanya senang-senang ya. Lagian juga bukan rebutan dalam makna negatif, cuman senang-senangan aja. Kayak anak-anak kecil maulidan tuh rebutan telur, ya itu biasa-biasa aja. Kalau sampai di sini aja. Yakin gak ada yang lain? Nyuci-nyuci keris gitu nggak ada. Itu kan pertanyaan.
Maka saya nggak bisa ngejas jatuhnya karena satu-satu. Kalau ibu tanyanya Tat, apa hukumnya nyuci keris di hari ini? Nah itu mungkin bisa terjawab ya. Nyuci keris itu tergantung keris yang gimana. Kalau keris kesayangan dicuci ya rapopo kayak mobil dicuci ya nggak masalah. Tapi kalau nyuci itu berharap ada sesuatu. Mudah-mudahan aku jadi kaya, jadi ini, jadi itu. Berarti kan ada nilai plus yang itu apa ya istilahnya ya, di luar dari apa yang diajarkan Rasulullah. Makanya sekali lagi kami bukan orang yang anti budaya. Ya, tetapi kami juga bukan orang yang menerima budaya kalau budaya itu bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita cukupi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farasta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fiik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.